Jadi, Piala Asia U17 ini ibarat panggungnya bocah-bocah ajaib Asia buat unjuk gigi. Selain buat jadi juara Asia, turnamen ini juga jadi tiket menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, dapat jatah 8 tim buat dikirim ke Piala Dunia U17. Jadi, kalau lolos ke perempat final, udah aman tuh tiket ke Qatar. Turnamen digelar di Arab Saudi, tepatnya di kota Jeddah, dan semuanya berlangsung mulai awal April 2025. Suasananya panas, atmosfernya tegang, tapi juga seru. Tim-tim gede Asia kayak Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, sampai Australia semua ikutan. Indonesia tergabung di grup C bareng Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Awalnya banyak yang bilang, wah berat nih. Korea Selatan tuh langganan semifinal di turnamen beginian. Tapi ternyata semua prediksi mental. Indonesia langsung ngasih kejutan di laga perdana. Tanggal 4 April 2025, Indonesia U17 main lawan Korea Selatan. Stadionnya rame banget, fans Indonesia yang tinggal di Arab juga banyak yang nonton langsung. Pertandingannya alot, keras, dan ketat banget. Sampai menit 90, skor masih 0-0. Tapi di menit 90 plus 2, datanglah momen epik. Pemain muda kita, Evandra Florasta, nyetak gol cantik. Gila, itu gol bikin geger. Langsung sujud syukur, peluk-pelukan. Semua pemain lari ke pinggir lapangan. Pelatih sampai loncat-loncat. Indonesia menang 1-0 lawan Korea Selatan. Ini bukan cuma kemenangan biasa, bro. Ini kayak bukti kalau timnas U17 kita udah naik level. Setelah gol itu, media sosial langsung meledak. Twitter, Instagram, TikTok penuh video Evandra dan selebrasi anak-anak muda Indonesia. Banyak yang komen, ini anak emas baru kita. Gue sampai nangis nonton gol itu. Korea lo bro, bukan tim ecek-ecek. Trending topik langsung, Jaka Garuda Muda, Jaka Evandra, dan Indonesia bisa. Nah, karena menang lawan Korea Selatan, Indonesia jadi punya peluang gede banget buat lolos ke perempat final. Kalau kita menang satu laga lagi, entah lawan Yaman atau Afghanistan, fix lolos. Dan artinya, kita juga otomatis dapat tiket ke Piala Dunia U17. Pertandingan berikutnya lawan Yaman, tanggal 7 April 2025. Kalau bisa menang lagi, fix deh. Mimpi ke Qatar tahun ini bakal jadi kenyataan buat anak-anak muda kita. Nah, pemain yang jadi pahlawan di laga lawan Korsel itu namanya Evandra Florasta. Masih muda banget, tapi udah kayak senior mainnya. Tenang, pintar cari posisi, dan tendangannya, tajam banget. Evandra ini katanya produk dari akademi lokal yang kerja sama klub Eropa. Jadi emang nggak kaleng-kaleng. Banyak netizen langsung bilang, pemain ini harus dipantau PSSI, jangan sampai hilang. Di sisi lain, Korea Selatan jelas kaget berat. Mereka nggak nyangka Indonesia bisa bikin perlawanan sekuat itu. Biasanya lawan-lawan Asia Tenggara, mereka libas gampang. Tapi sekarang, mereka yang jadi korban. Pelatih Korsel sampai bilang di konferensi pers, Indonesia bermain dengan determinasi tinggi. Kami tidak siap menghadapi tekanan mereka. Nah loh, itu pujian, tapi juga pengakuan. Selain Korsel, masih ada dua lawan lain yang siap bikin kejutan. Yaman menang juga di laga perdana lawan Afghanistan. Jadi sekarang Indonesia dan Yaman sama-sama punya 3 poin. Laga Indonesia versus Yaman bisa dibilang kayak final mini grup C. Siapa yang menang, lolos. Tapi kalau seri pun, peluang tetap ada. Afghanistan, meski kalah, mereka punya semangat juang tinggi. Jadi jangan sampai lengah juga di laga ketiga nanti. Yang keren dari timnas U17 kita kali ini itu mentalnya. Biasanya pemain muda tuh gampang gugup, apalagi lawan tim besar kayak Korea Selatan. Tapi kali ini beda. Mereka main lepas, semangat, dan penuh percaya diri. Pelatih Indonesia yang katanya hasil didikan Eropa juga punya strategi yang pas. Main sabar, tahan tekanan, lalu counter-attack. Lawan Yaman nanti pasti nggak gampang. Mereka juga menang di laga pertama dan punya striker cepat. Tapi Indonesia harus percaya diri. Back kita solid, tengah kita kreatif, dan depan kita tajam. Kalau semua elemen main maksimal, bukan cuma perempat final, kita bisa mimpi lebih jauh.
jadi semifinalis, atau bahkan finalis Piala Asia U17. Media Asia banyak yang angkat topik ini. Beberapa bahkan bilang Indonesia menunjukkan taringnya di level usia muda. Kemenangan atas Korea Selatan adalah sinyal bahaya bagi tim-tim besar Asia. Media Korea agak muram. Mereka lebih fokus kritik internal, terutama soal konsentrasi di akhir pertandingan. Kemenangan lawan Korea Selatan itu bukan cuma 3 poin. Itu bukti bahwa pembinaan usia muda di Indonesia mulai menunjukkan hasil. Para pemain akademi mulai kelihatan hasilnya. Pelatih berani kasih kesempatan, dan fans pun dukung habis-habisan. Sekarang tinggal satu tugas lagi. Jangan lengah. Fokus lawan Yaman, habisin Afghanistan, dan bawa Garuda Muda terbang ke Qatar buat Piala Dunia U17.